Selamat pagi anak-anak, namo saya Adi Budaya, namo budaya. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran agama hari ini. Semoga anak-anak Bapak sekalian selalu sehat dan tetap bersemangat dalam belajarnya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan tentang pertolongan tanpa pamrih. Pertolongan tanpa pamrih. Berbicara tentang pertolongan tanpa pamrih, Bapak ingin menyampaikan kisah Sutasoma, yaitu kisah tentang pertolongan bodhisattva. Anak-anak sekalian, pada suatu ketika bodhisattva dilahirkan kembali sebagai Pangeran Sutasoma, putra Raja Hastinapura, Prabu Mahaketu. Saat dewasa, Sutasoma sangat rajin beribadah dan cinta agama Buddha. Dia tidak senang akan dinikahkan dan dinobatkan menjadi raja. Maka, pada suatu malam, Sutasoma melarikan diri dari kerajaan. Hal ini menimbulkan huru-hara di istana. Raja beserta permaisuri sangat sedih. Singkat cerita, setibanya di hutan, pangeran bersembahyang dalam sebuah kuil. Saat itu, datanglah Dewi Widyukarali yang bersabda bahwa sembahyang sang pangeran telah diterima dan dikabulkan. Kemudian, pangeran mendaki pegunungan Himalaya, diantar oleh beberapa orang pandeta. Sesampainya di sebuah petapaan, pangeran mendengarkan riwayat cerita seorang raja. Raja ini adalah reinkarnasi seorang raksasa yang senang makan manusia. Anak-anak sekalian, Alkisah adalah seorang raja bernama Purusada atau Kalmasapada. Pada suatu waktu, daging persediaan santapan sang prabu hilang, habis dimakan binatang. Juru masak bingung dan tergesa-gesa mencari daging pengganti, tetapi tidak dapat. Lalu dia pergi ke sebuah perkuburan dan memotong paha mayat dan menyajikannya kepada raja. Raja sungguh senang karena merasa sangat sedap masakannya. Raja bertanya kepada juru masak, "Tadi daging apa?" Si juru masak karena diancam, akhirnya mengaku bahwa itu adalah daging manusia. Sejak saat itu, raja gemar makan daging manusia. Pada suatu ketika, raja mendapat luka di kakinya yang tidak bisa sembuh lagi. Akhirnya, ia menjadi raksasa dan tinggal di hutan. Sutasoma diminta oleh para pendeta untuk membunuh raja ini. Tetapi, Sutasoma tidak mau, walaupun Dewi Pertiwi keluar dan memohonnya. Sutasoma tetap tidak mau. Dia ingin bertapa saja. Dalam perjalanan, Sutasoma berjumpa dengan seorang raksasa yang ganas berkepala gajah yang memangsa manusia. Sutasoma hendak dijadikan mangsanya. Sutasoma melawan dan si raksasa terjatuh di tanah tertimpa Sutasoma. Tertimpa Sutasoma terasa seakan-akan tertimpa gunung. Akhirnya si raksasa pun menyerah. Dia mendapat khotbah dari Sutasoma tentang agama Buddha.
Nah, dalam ajaran Buddha diajarkan bahwa orang tidak boleh membunuh semua atau sesama makhluk hidup. Akhirnya si raksasa pun menjadi murid Sutasoma. Nah, pangeran berjalan lagi dan bertemu dengan seekor naga. Naga ini dikalahkan dan menjadi muridnya. Akhirnya sang pangeran menjumpai seekor harimau betina yang lapar. Nah, harimau ini akan memangsa anaknya sendiri. Hal ini dicegah oleh Sutasoma dan diberikannya alasan-alasan. Namun, sang harimau tetap saja bersikeras. Akhirnya, Sutasoma menawarkan dirinya untuk dimakan. Nah, Sutasoma akhirnya diterkam dan dihisap darahnya. Sungguh segar dan nikmat rasanya setelah itu. Si harimau betina sadar akan perbuatan buruknya. Dia pun menangis, menyesal. Akhirnya, kemudian datanglah Dewa Indra dan Sutasoma dihidupkan lagi. Lalu, harimau itu menjadi pengikut Sutasoma. Nah, anak-anak Bapak sekalian, Raja Purusada, sang reinkarnasi raksasa yang sedang sakit kakinya, sudah mengumpulkan 100 raja untuk dipersembahkan kepada Batara Kala. Akan tetapi, Batara Kala tidak mau memangsa mereka. Dia ingin menyantap Sutasoma. Lalu, Purusada memeranginya. Karena Sutasoma tidak melawan, beliau berhasil ditangkap. Nah, setelah itu, beliau dipersembahkan kepada Batara Kala. Nah, Sutasoma bersedia dimakan, asal ke-100 raja itu semua dilepaskan. Itulah permintaan daripada Sutasoma. Akhirnya, Purusada pun menyetujuinya, dan Purusada menjadi terharu mendengarnya. Dan akhirnya dia pun bertobat dan semua raja dilepaskannya. Nah, itulah anak-anak Bapak sekalian cerita tentang kisah pengorbanan Bodhisattva yang waktu terlahir sebagai Pangeran Sutasoma. Nah, dari cerita itu, anak-anak Bapak sekalian, Bapak harapkan bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Sutasoma itu semuanya adalah demi semua atau sesama makhluk hidup. Nah, seperti cerita tadi, beliau rela dimakan oleh harimau, walaupun akhirnya pun dia dihidupkan kembali oleh Dewa Indra. Nah, anak-anak Bapak sekalian, Bapak rasa itulah pembahasan materi untuk hari ini. Ya, lain waktu kita sambung lagi. Bapak akhiri, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.